karena Allah, untuk menghindari diri dari godaan jin. Nah, kenapa itu? Taqarrub ila Allah. Tapi kalau menyembah, motong yakni iya, wa ma'ulhilla li ghairillahi bih. Dan ketika memotongnya itu untuk nama berhala, untuk penyembahan terhadap jin, yang begitu musyrik baru. Haram tuh dimakan. Najis itu, jadi bangke itu. Jadi ya boleh jadi kalau seandainya orang Islam itu makanan buat dimakan burung misalkan. Kan boleh jadi. Ya. Nggak ada hubungannya dia dengan penyembahan, biar penghuni Semerune jangan marah lah segala macamnya. Jadi iya, nggak ada hubungannya begitu. Ini diniatkan kepada Allah. Jadi yang begitu-begitu kita mesti paham. Kayak ada orang gantungin cabai kalau pengen, biasa pengen ngebangun ya, ngebangun bangunan cabai musyrik. Musyriknya di mana? Kita sembah tuh cabai? Kagak. Gantungin cabai, ini simbol ya Allah, mudah-mudahan lancar pembangunan ya, seandainya hujan mudah-mudahan di sekitar kami kan, Allahumma hawalaina wala alaina gitu. Artinya ini ungkapan simbol. Nabi pun kan pernah membuat simbol ketika sholat istisqa, sholat minta hujan. Cara menggunakannya sorban Nabi ya, biasa ke kanan terus ke kiri gitu kan. Ini kenapa dirubah sama Nabi? Semoga musim berubah dari musim kering ke musim hujan. Iya, simbol doang, simbol. Jadi simbol-simbol begini dilihat iktikad, tujuan daripada si pelakunya. Kalau orang mukmin nggak mungkin ada menyekutukan Tuhan dalam hatinya. Kan kita belajar. Iya, apa itu kemusyrikan, apa itu keimanan. Gitu. Jadi itu sih orang pengen ngetop. Iya. Soalnya kan yang ngerti akidah dia doang, enak aja. Belajar sifat 20 aja kagak ini. Pembahasannya yang Al-Quran, malah pakai tafsir, malah. Jadi mereka mengklaim itu populasi mereka nih udah 80 berapa persen gitu. Apa nih? Ini Wahabi. 80. Iya. Maco. Jamaahnya, iya. Suruh kaji soleh. Tanya. Suruh ke kebun jeruk, bilangin ke kebun jeruk. Mungkin di sini ada paling 1-2, cuma masih sembunyi. Ada orang yang Jawas. aktif di pusat, itu pusat Bawazir, tetap aja Bawazir. mayoritas kita. Cuman yang berkoar-koar dia, begitu. Apa Dia jual Bawazir gitu, orang gemuk. tong kosong nyari bunyinya. Iya. Gembar-gembar. 1% aja Wahabi belum tentu di Indonesia. Iya, di seluruh Dia dunia. klaimnya begitu Iya. di sini. Meskipun dana Wahabisme seluruh dunia triliunan, ya Allah, nggak laku tuh, paham? Iya. As-sawadul a'zam tetap ahlu sunnah wal jamaah, yang disebut mayoritas terbesar dari umat Islam ini. Kan dia hilang sendiri Wahabi. Kayak sebagai Mu'tazilah muncul hilang, Mujasimah muncul hilang, Musabbihah muncul hilang. Ya, yang begitu-begitu mah gampang hilangnya. Tiap zaman memang selalu ada penyesat agama. Kalau masa kita sekarang namanya Wahabi. Wahabi. Nah, jadi demikian ya. Masalah yakni hal-hal yang dia anggap memiliki keberkahan, ya. Kayak jadi jangan bilang dikit-dikit syirik melulu gitu kan bahasanya. Ya. Nah. Kayak duit ada gak khasiatnya? Khasiat duit apa? Khasiat duit itu bisa bikin nyengir. Buat ngerok. Iya, orang kan Murah senyum. enggak senang, iya, senang, lapang hatinya kamu punya duit. Coba kamu enggak punya duit. Yes. Ya Allah. Itu namanya khasiat. Itu namanya khasiat. Ya, jadi keberkahan itu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, iya, kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Langit, apa maknanya langit? Artinya
dikabul mereka punya permohonan. Tuh keberkahan langit. Keberkahan bumi apa? Apa yang kita tanam berbuah, tumbuh, menghasilkan barang tambang dan lain sebagainya. Ya, doa dikabul, fasilitas kehidupan disediakan. Berkah itu. Udah punya fulus, rajin sembayang, rajin ngaji, ajib. Udah bokeh nggak sembayang, laut aja mendingan. Kayak ini apa, zombie. Kayak zombie. Jadi demikian. Nah, walaqad kana lahu sallallahu alaihi wasallam atharun kabirun fi halil mushkilati allati ya تسببت على اختلاف القبائل حول من يستحق أن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه فقد خضع جميعها لاقتراحه الذي يبداه حلا للمشكلة علما منهم بأنه الأمين والمحبوب من الجميع. Nabi SAW ada memiliki atharun kabir. Atharun kabir yakni pengaruh yang sangat besar fi halil muskilat, ya, dalam memecahkan, menguraikan kemuskilan, permasalahan kabilah. Kenapa? Karena ketika itu main antar kabilah nggak mau kalah gitu. Jadi kayak wah klan ini pengennya semua di nomor 1. Kayak kalau kabilahnya Abu Jahal kan ame Bani Hashim gedek banget tuh. Abu Jahal, wah Allah, ya. Dan umumnya saat itu ya Mekah dan sekitarnya Jazirah Arab seperti itu, antar kabilah. Maka ketika dalam perang Nabi menyebutnya bukan nama, tapi yang disebut sama Nabi kabilah-kabilah. Oh kabilah anu. Wah kalau disebut, wah. Anak keroblong gitu. Kan ada bahasanya, ada ini sendiri kan. Langsung Tembang nih, tembangnya, kan kampung nih. Anak mana nih gitu kan. Pala nih. Pale. Nah, itu memang min zaman begitu. Maka gitu, Nabi tahu psikologis umat. Nah, gimana caranya nih? Ini Hajarul Aswad yang mindain berarti mereka yang paling mulia pangkat derajatnya di antara kabilah yang lain. Bisa perang habis ngebangun Ka'bah karena main beradu tua. Iya. Nyari tua. Ya kan? Subhanallah. Ya. Nabi diberikan ilham oleh Allah, kan belum jadi nabi. Iya, artinya tiap kepala suku disuruh pegang sisi-sisi daripada sorban yang Nabi bentangkan. Nabi yang pindahin itu batu ke tengah-tengah sorban tadi, kemudian tiap kepala suku mengangkat bersama-sama. Jadi semuanya merasa memindahkan, merasa mereka yang membawa Hajarul Aswad tadi. Selesai perselisihan. Sebab nggak bisa, aneh kabilahan yang berhak untuk memindahkan Hajarul Aswad ditaruh di tempatnya lagi. Kagak, aneh lebih. Wah, karena batu diangkat kagak, mereka main bunuh-bunuhan. Iya, bunuh-bunuhan. Iya, itu gampang. Dikit-dikit bunuh orang, dikit-dikit bunuh orang. Itu zaman begitu modelnya. Ya, menang atau tergilas, hukum rimba udah. Nah, tapi tentang kejujuran, kesetiakawanan, kuatnya persatuan, ta'assub ini luar biasa ketika itu. Fanatisme golongannya. Maka ketika dibawa sikap berani, jujur, tegas tadi kepada Islam, untuk membela Islam, dalam membela agama Allah, kita lihat hasilnya akhirnya. Ya, Islam itu benar-benar. Jadi nggak salah lah, ya, tepat. Nah, inilah Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha melihat. Artinya kenapa bangsa Arab dijadikan sebagai bangsa yang pertama kali menyebarkan Islam? Ya, seperti itu. Ya, karena mereka relatif lebih
bersih pemikirannya dibandingkan bangsa-bangsa di sekitar ketika itu. Udah pada rusak, udah filsafat nggak jelas gitu. Sampai Hanoman lah bisa goyangin Nirwana, Sun Gokong, ya kan? Belum lagi, udah ngaco dia. Belum, iya filsafat bangsa India ketika itu, Persia, waduh, ya, Romawi, nah, ya. Jadi ini, jadi hikmahnya di mana Nabi itu udah terkenal di antara kaumnya sebagai Al-Amin, ya, dengan sebutan Al-Amin. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Mahbub, orang yang terpercaya, orang yang dicintai oleh seluruh. Oh, Al-Amin. Kalau Al-Amin udah reda deh kita deh. Jadi Nabi sebelum jadi Nabi, Masya Allah, iya, dicintai sama kaumnya karena baik akhlaknya. Jadi Nabi ngebantu orang itu bukan pas jadi Nabi doang. Udah dari sebelum jadi Nabi tuh Nabi orangnya khair, Masya Allah tuh Nabi tuh. Dari sebelum menjadi Nabi udah begitu. Ya. Kenapa? Karena memang kalau masa lalu itu punya pengaruh besar di kemudian hari. Masa lalu punya pengaruh besar di kemudian hari. Maka para nabi, para rasul, nggak ada mantan orang buantel, kagak deh. Dari kecil udah terpelihara gitu. Bersih ya. Iya, udah bersih. Dari pas berangkat dewasa tuh udah benar-benar terpelihara. Nah, kenapa? Ya, fulan nenek tahu kecilnya. Apaan tuh? Kucing. Oh, kucing. Mau keluar sih. Aneh tahu. Nah, itu kalau yang punya masa lalu, ini kan kagak bisa ngomong. Aduh, kagak enak. Aneh malu, nanti ketahu kecilannya misalnya. Nah, maka para nabi, para rasul dari kecil udah ada irhas, ya. Ada satu isyarat yang menandakan mereka punya tanda-tanda kenabian, ya. Seperti Nabi Isa bisa bicara dalam buayan, masih bayi Nabi Isa udah ngomong untuk membersihkan nama baik ibundanya kan, seperti Maryam ketika difitnah, dan lain sebagainya. Nah, di sini penting, ya. Jadi tentang masa lalu, ya, kalau model ukuran kita masa lalu ya biarlah berlalu, ya. Karena memang kita bukan nabi, bukan rasul begitu. Iya kan? Tiap orang punya masa lalu. Yang paling baik adalah masa akhir dari dia punya kehidupan. Gitu. Masa akhir dari dia punya kehidupan. Ya. Maka kalau waliullah baru ada yang dulunya orang enggak benar kemudian jadi waliullah, ada. Nah, tapi kalau nabi dan rasul tidak. Semuanya terpelihara. Jangankan masa kanak-kanak mereka, sampai janin yang melahirkan mereka semuanya suci, mukmin, suci, ya. Dan janin emaknya lagi atas lagi suci, mukmin, bersih. Dan janin emaknya lagi ke atas lagi suci. Nah begitu. Jadi yang mengatakan bangsa Arab semuanya itu jahiliyah, penyembah berhala, kudu belajar sejarah lebih dalam. Ya, mereka nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu. Jadi baca sejarah jangan dari kalangan orientalis, baca aja kitab-kitab ulama, baru dapat informasi yang bisa dipegang. Karena ini urusan agama, mesti ulama yang jelaskan, yang nerangkan, yang meriwayatkan, yang menyampaikan, bukan orientalis yang nggak kedengeran, nggak ketahuan dia punya paham seperti apa. Kayak seperti orientalis, ya, orientalis yang kafir, dia mentafsirkan Quran, dia bicara tentang Al-Quran. Sekarang inti aja nggak percaya Quran, mau ngapain inti kaji Al-Quran? Ngapain inti kaji Al-Quran orang inti nggak percaya? Mestinya kita curiga, harus curiga, jangan kita anggap, hebat nih orang Barat, dinafsirkan Quran, ngaco inti. Hebat. Ada selalu jarum beracun tuh. Jangan Al-Quran, sampai bahasa Arab aja. Kamus guru-guru kita, terutama Profesor Dr. Abdullah bin Nuh, ya,
ulama besar kita yang dituduh memberikan kesempatan buat Hizbut Tahrir berkembang di Indonesia, padahal sama sekali beliau itu nggak ada hubungannya dengan Hizbut Tahrir. Beliau memang jadi pengajar di masjid IPB Bogor, ya. Beliau wafat tahun 87. Jadi sebelum adanya Hizbut Tahrir sebenarnya, ya. Nah, jadi beliau ngelarang banget kalau kita pakai kamus munjid, karena yang tulis Papatilwi Makluf.